Anda kembali bersama kami di Kabar Petang. Kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Pak Ansyad Mbae. Pak Ansyad, sejauh ini apa gesekan utama sehingga kembali terjadi lagi perseteruan di Ciracas ini? Iya. Nah, terima kasih ditanyakan ini. Karena saya punya pengalaman langsung tentang masalah ini dan saya tahu mendetil masalah ini. Nah, dulu saya sebut tadi Kasat Jenderal Ria Mizar. Saya berdiskusi panjang lebar berapa jam di Medan dengan beliau. Kita terbuka membuka masalah ini sebenarnya. Permasalahan sebetulnya ada masalah yang paling mendasar ya. Yang pertama, kita tidak perlu menyalahkan salah satu pihak. Di kedua pihak ada oknum-oknum yang punya kepentingan di masyarakat itu. Nah, biasanya ini masalah preman, tukang parkir, termasuk parkir liar, yang backingnya judi-judi liar, segala macam judi-judi kecil itu. Nah, ini oknum dari kedua pihak ini ada. Perbedaannya apa? Yang satu memang berkaitan dengan tugasnya dan punya kewenangan untuk bertindak, apa menangkap, menahan. Yang satu tidak. Ini marah. Nah, kita sama-sama kok cari makan di sini. Kita sama-sama kalau melanggar ya sama melanggar. Kenapa giliran teman saya yang saya backingi kamu tangkap, kamu tidak? Ini satu. Ini mungkin tidak semua. Mudah-mudahan di Ciracas tidak seperti ini. Tapi saya tahu betul ini masalah ini. Kebanyakan adalah begini. Nah, kemudian tadi penyelesaian itu. Penyelesaian biasanya hanya temporer, hanya para atasan. Karena para atasan itu kan sangat menjaga bahwa dia itu selalu tampil kompak. Mereka takut kalau bilang tidak kompak. Jadi apapun solusi itu selalu keputusan komandan saja. Tidak peduli apakah penyebab utama di bawah itu selesai atau tidak. Nah, jadi di sini perlu pemahaman yang mendalam secara jujur terang-terangan kasus-kasus di bawah itu. Kita lihat, jangan teori. Lihat di lapangan itu apa sebetulnya yang terjadi di situ. Kalau jujur intel-intel itu semua tahu itu. Tahu semua penyebabnya. Kemudian yang kedua sini, ini dipengaruhi di luar oknum itu ada oknum-oknum lain yang di tingkat atas. Terutama yang sudah purnawirawan ini. Lihat saja di medsos sekarang. Itu sangat rajin, sengaja atau tidak, disadari atau tidak, itu seperti mengipasi prajurit di bawah untuk berantem. Nah misalnya, sekarang tentara dilarang bifungsi, polisinya malah multifungsi. Ini sering diangkat bahkan oleh politisi. Ini. Jadi jangan dilihat sepele masalah ini. Ada agak-agak luas ini masalahnya. Ya, oleh karena itu penyelesaiannya tidak hanya dengan kebijakan komandan saja. Ada hal yang mendasar. Tadi saya sudah katakan, penyelesaian masalah harus jujur, didalami, dibuka, diadili secara transparan. Jadi diadili ini harus diadili di peradilan umum terbuka gitu. Paling tidak yang lain itu sebagai efek deteren bahwa kalau kita melakukan itu, kesalahan itu kita akan kena. Jangan ditutup-tutupi. Yang kedua adalah begini, perlu keterbukaan ya. Baik, Pak Ansyad. Sebetulnya kalau tingkat doktrin itu, tingkat undang-undang, ya tidak ada alasan untuk tidak kompak. Pasti kompak itu. Tapi masalahnya undang-undang semua piranti itu tidak dilaksanakan. Sebagai contoh peradilan militer kan mestinya anggota TNI yang masuk dalam pidana umum diadili di peradilan umum. Tapi itu kan tidak dilaksanakan sampai sekarang. Kita kasih kesempatan yang ke kemudian, Bang Iskandar ya Pak Ansyad. Baik. Iya. Pak Iskandar mungkin bisa menanggapi Pak, apakah kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ansyad ini juga sesuatu yang dilihat sama juga oleh Pak Iskandar, ada backing-backingan yang kemudian menjadi permasalahan di tingkat bawah dan di tingkat atas ada yang mengompor-ngompori begitu? Jadi kalau Pak Ansyad dia menyampaikan itu secara makro ya, secara makro mungkin ada potensi seperti itu, tapi tentunya tidak seperti apa yang dibayangkan Pak Ansyad. Ini menurut kacamata saya, ya kan, saya juga purnawirawan TNI, saya mengetahui itu semuanya.
Sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu ya ada benar, ada tidaknya juga begitu ya. Benarnya mungkin gesekan-gesekan atau yang tadi dikatakan masalah undang-undang dan lain sebagainya itu ya mungkin tepat. Kalau di Ciracas ini? Tapi kalau di Ciracas, nah ini tadi di Ciracas, saya selalu membedah itu sesuatu topik dengan tajam. Saya tidak mau melebar kemana-mana gitu ya. Nanti kalau melebar di mana-mana, ya kita diskusi di tempat lain gitu. Khusus untuk Ciracas, ini kan yang namanya Muhammad Ilyas, saya sebut aja namanya karena namanya sudah ada. Dia itu kan seorang anggota dari Ditkum, ya, Dinas Hukum itu ya. Nah, Maaf, Ilham apa Ilyas? Ilham, sorry. MI lah ya, Ya. MI. Ya, itu dia dari Ditkum. Pada saat itu dia sebenarnya tidak ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan dengan Pak Ansat tadi bahwa ada rebutan lahan, rebutan apa, nggak ada kok di sana. Dia itu memang seorang yang biasa, cuman dia merasa pada saat tabrakan itu sebagian ada yang membantu, tapi sebagian ada juga yang memprovokasi, mungkin memukul dari belakang gitu loh. Ini yang tidak dibenarkan karena dia tidak tahu siapa yang berbuat, tapi dia memberitahu teman-temannya. Ini berdasarkan keterangan dari sementara ya, sementara dari saksi mata dan lain sebagainya. Nah, ini juga tidak benar. Namun dalam hal ini tidak ada kok masalah yang lain-lain. Hanya dia menyampaikan ke teman-temannya. Di sini titik permasalahan itu. Dia menyampaikan ke teman-temannya, saya dipukul gitu loh. Akhirnya inilah teman-teman prajurit kita ini. Kalau sudah disampaikan gitu, mereka suka sekali. Ini kan satu angkatan ini semua ini. Nah, satu angkatan. Lalu bagaimana dengan mereka teman-teman yang datang menyerang di Ciracas itu dengan membawa senjata tajam, bahkan ada yang pistol? Kalau sampai sekarang kita masih katanya lagi diadakan pemeriksaan di POM itu ya ada yang bawa kayu, bawa segala macam. Nah itulah kekompakan mereka. Tapi ini semua salah sebenarnya. Nah sebenarnya bagaimana ini supaya tidak terjadi? Itu yang saya katakan, harusnya di setiap kesatuan, ya, apakah di batalion, kesatuan lainnya, itu harus selalu ada jam komandan, jam kepala dinas, sehingga mereka itu aware, ya, ingat terus ya, janganlah berbuat sesuatu. Ini yang perlu dikerjakan oleh komandan satuan maupun yang lain-lain. Kalau yang tadi Pak Arsad bilang, yang begitu udah menyerempet ke undang-undang lain sebagainya. Kalau dikatakan tadi terbuka, TNI sudah pernah kok terbuka. Mungkin kalau ingat kita masalah cebongan, saat itu saya masih aktif ya. Itu kita buka kok di pengadilan, semua boleh lihat kok terbuka. Tapi kalau masalah ini mau dibuka ya saya yakin, saya percaya kalau Bapak Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika melihat atau mendengar apa himbauan dari orang, mungkin dibuka kok, nggak ada masalah. Tidak ada sesuatu pun yang akan ditutupi oleh TNI. Bang Is, untuk daerah wilayah Ciracas sendiri kan kurang lebih banyak sekali markas-markas TNI di sekitar situ ya? Iya, itu kan kebetulan di situ kan Mabes TNI. Iya. Di situ ada Angkatan Laut, ada Angkatan Udara, semua di situ. Ada sebagian Mabes TNI perwakilan. Dan di samping-sampingnya juga itu semua perumahan dari TNI ya. Jadi memang itu ya TNI-nya banyak. Jadi itu menjadi satu faktor yang membuat mereka bisa berkumpul banyak pede orang saja gitu, begitu untuk melakukan apa yang terjadi kemarin gitu. Kalau dibilang PD ya mungkin bisa dibilang PD, tapi kalau dibilang kalau saya bilang ini mungkin mereka karena merasa wilayahnya aja. Begitu. Ya mungkin seperti itu. Antara lain mungkin wilayahnya, mungkin juga pengaruh dari kekompakan itu loh, ya. Dimanapun juga Pak Arsad juga pasti punya teman-teman satu angkatan kompak semua, nggak mungkin nggak kompak. Begitu A semuanya, begitu B semuanya. Apalagi setiap angkatan itu kan ada leadernya. Biasanya kalau dia gerakin gerak semua. Tapi tentunya harapan kita kalau digerakkan untuk membela NKRI is okay, ya. Tapi kalau untuk permusuhan dengan teman-teman kita, saudara kita polisi, masyarakat atau tetangga ya janganlah. Kalau menurut saya ini himbauan dari saya gitu. Terima kasih Pak Iskandar Sutopo sudah bergabung sama kami. Terima kasih juga Pak Ansat Bai sudah memberikan pandangannya juga di Kabar Petang kali ini. Kita harapkan hubungan TNI dan Polri tetap adem ayem, saya yakin lebih baik. Saya yakin pasti adem ayem kok. Semuanya baik. Ya? Maskernya aja udah sama tuh. TNI Polri di mana-mana ya kan. Baik, terima kasih Pak Iskandar, terima kasih Pak Ansat. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Dan pemirsa, kami jeda dulu, kami akan kembali dengan informasi mengenai pemerintah Kota Bogor yang sudah menerapkan pembatasan sosial berskala mikro dan komunitas mulai 28 Agustus kemarin. Sesaat lagi informasi selengkapnya.